Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pembacaan dari buku Kasih Pasti Menang, dan yang sekarang kita sudah memasuki part 10 atau bagian 10, dan saya akan bacakan subjudulnya berjudul Komitmen Pernikahan di Mata Tuhan. Alkitab menyebut pernikahan sebagai hubungan yang berdasarkan ikatan janji. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar video sebelumnya, dikatakan ikatan janji adalah perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan bangsa Israel, di mana dikatakan walaupun satu pihak tidak setia, yaitu bangsa Israel, Tuhan tetap setia kepada bangsa Israel untuk menepati semua janji-janjinya. Dan pernikahan kita di hadapan Tuhan dikatakan adalah perjanjian ikatan janji. Pada saat Anda melangsungkan pernikahan, Anda memasuki suatu ikatan janji. Sebagai bagian dan upacara pernikahan, Anda dan pasangan Anda saling menjanjikan sejumlah hal tertentu. Bunyi janji itu antara upacara yang satu dengan yang lain mungkin berbeda, tapi umumnya janji tersebut mencakup sejumlah hal, seperti mengasihi, menghormati, menghargai, mentaati, dan sebagainya. Di dalamnya juga diutarakan sejumlah syarat, misalnya dalam keadaan susah maupun senang, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit. Kemudian janji dan syarat itu kemungkinan juga diakhiri dengan kata-kata sampai maut memisahkan kita. Semuanya ini kita sebut sebagai janji nikah. Alkitab memberikan suatu peringatan yang berkenaan dengan janji. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Jadi kalau engkau bernasar atau berjanji kepada Allah, tepatilah secepat mungkin. Dia tidak suka kepada orang yang berlaku bodoh. Sebab itu tepatilah janjimu. Lebih baik tidak membuat janji atau nasar daripada berjanji tapi tidak menepatinya. Sebagian besar dari kita tidak menyadari hal ini pada saat kita melangsungkan pernikahan. Pada umumnya kita begitu gugup sehingga tidak mengetahui maksud kata-kata yang kita ucapkan ketika mengiklarkan janji nikah. Tetapi Tuhan mendengarkan apa yang kita ucapkan itu. Tak lama setelah pernikahan kami dipulihkan, seorang teman memuji saya atas apa yang telah saya lakukan untuk mempertahankan pernikahan kami. Mendengar pujian itu, saya mulai berpikir, alangkah hebatnya saya, dan saya teringat kembali semua penderitaan yang telah menimpa saya. Saya merasa Tuhan pasti bangga memiliki saya sebagai mitra kerjanya. Lagi pula, pikir saya, berapa banyak sih orang yang dapat sedemikian setia terhadap firman-Nya? Dalam perjalanan pulang dari rumah teman itu, Tuhan berbicara begitu lembut di hati saya. Bukankah yang engkau lakukan untuk mempertahankan pernikahanmu itu adalah semua yang sudah engkau janjikan di hari pernikahanmu? Tiba-tiba saya sadar bahwa Tuhan mendengarkan semua yang kami ucapkan di hari pernikahan kami, jauh sebelum kami mengenalnya. Dan Ia mencatat semua yang kami ucapkan. Ketika keadaan susah itu datang, Ia, Tuhan, tetap setia dengan komitmennya terhadap pernikahan kami. Dan Ia meminta kami untuk melakukan hal yang sama. Di zaman yang penuh dengan pernikahan kilat dan perceraian kilat sekarang ini, mempertahankan pernikahan memang merupakan hal yang janggal. Namun, berdasarkan standar Tuhan, hal ini sama sekali tidak aneh. Ini justru adalah hal yang semestinya dilakukan. Cukup sekian untuk bagian 10. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe video YouTube ini agar bisa mengikuti seri-seri selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.